Ini hidung napas mangsluk metu orang majek orang bayar. Ini mata bisa keyip nggak usah mawin bayar pajak. Sugih enggak? Saking sugihnya tangan masih bisa ditekuk, kaki masih bisa ditekuk. Ini tangan kaki ditekuk, saking sugihnya ditekuk buat ngelakonin sujud. Coba kalau Allah kasih kemiskinan sama kita, tangan gak bisa ditekuk, kaki gak bisa ditekuk. Mohon maaf, kalau sampai tangan kaki gak bisa ditekuk, bapak rumah tangganan maaf manuknya nganggur pak. Maaf, ini bukan cerita vulgar. Ini namanya at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi rakaatin. Orang mau mumet mikir sesaat lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Mari saya ajak mumet bareng-bareng. Ada hewan namanya tungau. Bahasa Cilacap nyebute tengu. Ibu tahu tengu nggak? Tahu tengu nggak? Yang belum tahu saya kasih tahu nih. Tengu itu sedulure kami tetep adine kemerki ponakannya merutu. Gak usah lah bertanya tengu anaknya siapa. Tengu anaknya tengu. Tengu tungau hewan sebegitu kecil. Cilacap ngerti tengu, Rokan Hulu pun ngerti tengu. Berarti tengu manak bu. Kalau tengunya beranak pinak berarti tengunya meteng. Kalau tengunya meteng berarti ada tengu lanang, ada tengu wadon. Kalau ada tengu lanang, ada tengu wadon, mungkin ada tengu gelem selingkuh juga. Gak habis saya pikir. Tengu hidupnya di ketiak, tengu hidupnya di kelek, laku napas. Kalau tengunya napas dia punya tenaga. Kalau tengunya punya tenaga berarti tengunya makan. Kalau tengu makan berarti tengu punya rezeki. Kalau tengu punya rezeki berarti sampai tungau nggak kelewatan dapat rahmatnya Gusti Allah. Manusia ini bentuknya paling sempurna bahkan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Laku ada manusia nggak mau sholat berarti kalah sama. Pinter banget gimana? Maka mohon izin maaf, wong pinter sama wong cerdas itu beda. Halo, pinter sama cerdas itu beda. Pinter itu karena dilatih, pinter karena belajar. Orang pinter itu karena dibentuk. Tapi kalau cerdas itu sebab keadaan. Cerdas itu karena kondisional rahmatnya Allah. Wong pinter karena dibentuk, cerdas karena keadaan. Orang kalau masih hidup itu baru bisa mikir pinter. Tapi kalau udah mati barulah mikir cerdas. Saya ulang. Orang kalau masih hidup baru bisa mikir pinter. Tapi kalau udah mati baru bisa mikir cerdas. Gak percaya? Nih saya buktiin. Saya mau tanya sama orang yang masih hidup. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Halo. Masih napas? Alhamdulillah. Saya mau tanya dan saya mohon bantuan. Ini bantuannya. Mari kita berpikir tapi secara logika nalar anak SD saja. Saya mau tanya dan mohon izin dibantu bu. Maaf saya bertanya. Antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Emas sekarung. Terima kasih, itu jawabannya wong pinter. Jelas dong anak SD aja bisa mikir. Ban bekas sama emas sekarung tentu lebih mahal emas sekarung. Tapi ada orang gak bisa berenang, gak bisa ngelangi kecemplung kolam. Gelagepan dia mau ketilam disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung. Kira-kira lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah itu jawabannya wong cerdas.
Orang kalau masih hidup baru bisa mikir pinter. Gak cuma pinter, licik malah. Liciknya orang masih hidup, kepinginnya ban bekasnya kecandak, emas sekarungnya digondol. Itu liciknya orang masih hidup. Gak cuma pinter, licik malah. Tapi ketika setelah namanya mati, baru bisa mikir cerdas. Kalau napas udah sampai tenggorokan, kalau napas udah sampai kerongkongan, barulah kita bisa mikir cerdas. Ternyata antara sholat sama harta, masih lebih penting sholatnya ketimbang hartanya. Antara plesir sama ngaji, lebih penting ngajinya ketimbang healing-healingnya. Baru bisa mikir cerdas begitu setelah ngicipin setelah mati baru bisa mikir gitu. Ibu-ibu yang di bawah tiang bendera sambil ngebakti. Oh, jadi sekarang orang yang pada lagi ngeletak di kuburan itu lagi mikir cerdas. Kenapa saya ngomong begini? Karena kita masih hidup cuman mikir pinter, belum bisa mikir cerdas. Waktu masih hidup kita ini dikelabui dengan nikmatnya dunia, termasuk yang lagi ngomong ini. Padahal yang namanya kematian, fa idza jaa ajalluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun sudah datang yang namanya ajal mencabut nyawa, maka nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan walaupun cuma sesaat, Bu. Namanya mati nggak pandang bulu. Bisa panjenengan duluan, saya belakangan, bisa? Atau mumpuni belakangan, jenengan duluan, monggo saya ikhlas. Ikhlas saya, Bu. Itu udah dibalik tadi. Namanya mati datangnya tidak disangka-sangka dan tidak terduga. Bahkan yang namanya mati, sertifikat renang ora kanggo. Halo? Halo? Sertifikat renang ora kanggo. Putranya Pak Gubernur Jawa Barat, putranya Pak Ridwan Kamil, almarhum Emeril, punya sertifikat renang. Artinya kalau sudah punya sertifikat renang, tidak cuma bisa berenang tapi mampu berenang. Kalau mampu berenang, dia bisa ngontrol dirinya sendiri. Bahkan kalau ada orang yang ketilang, dia tahu SOP cara nolongnya karena punya sertifikat renang. Tapi namanya ajal, sertifikat renang ora kanggo. Nyatanya putranya Pak Gubernur Jawa Barat sedo dengan keadaan syahid akhirat dengan cara tenggelam. Sertifikat renang ora kanggo. Apalagi panjenengan cuman sertifikat vaksin. Vaksin. Udah pada vaksin belum? Udah berapa kali vaksinnya? Terus pada pinter lu? Buanter banget kok. Mesti gara-gara BLT sama PKH. Oh enggak. Ibu-ibu langsung ngejawab enggak. Karena sebagai warga negara yang baik, demi kesehatan dan menjaga keselamatan jiwa, vaksinnya udah pada cepet banget. Mudah-mudahan sehat walafiat. Rokan hulu dijauhkan dari segala wabah musibah. Amin Allahumma.